Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Kak Erna. Sudah siap belajar hari ini? Harus semangat ya meskipun kita masih pembelajaran secara daring. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu KD 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas apa itu enzim, kalian tahu nggak sih kenapa saat terkena demam, tubuh akan terasa lemas dan tidak berenergi? Kira-kira kenapa ya? Jadi, saat terkena demam, suhu tubuh akan meningkat. Peningkatan suhu tubuh ini akan menghambat kerja enzim dan memperlambat proses metabolisme. Oleh sebab itu, tubuh akan terasa lemas dan kurang berenergi. Nah, dari contoh permasalahan tadi sudah jelas ya bahwa enzim memiliki fungsi yang sangat penting bagi metabolisme tubuh. Tapi sebenarnya apa sih enzim itu? Enzim merupakan senyawa kimia berupa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, di mana bio berarti makhluk hidup dan katalis adalah senyawa yang mampu mempercepat reaksi. Jadi secara sederhananya, enzim merupakan katalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya senyawa ini akan mengalami reaksi oleh enzim dan menghasilkan suatu produk atau hasil reaksi. Di dalam tubuh kita terdapat dua komponen enzim yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim. Lalu, apa bedanya sih apoenzim dan kofaktor? Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi di antara struktur enzim yang ada. Apoenzim ini bersifat labil atau mudah berubah dan kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara itu, kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik dan kofaktor anorganik. Kofaktor organik contohnya adalah vitamin dan flavin. Kofaktor anorganik contohnya adalah senyawa ion yaitu mangan, magnesium, dan Cu. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalis primer, tempat menempelnya substrat, dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Berdasarkan kekuatan ikatannya terhadap enzim, kofaktor organik dibedakan menjadi dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim merupakan gugus yang ikatannya lemah dan mudah didialisis. Tugasnya adalah memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lainnya. Contoh dari koenzim adalah NADH, FADH, dan vitamin B. Sementara itu, gugus prostetik adalah gugus yang memiliki ikatan kuat dan tidak mudah terurai dalam larutan. Contohnya adalah FAD. Selanjutnya adalah sifat-sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat khas, yaitu yang pertama, enzim tersusun atas protein. Komponen utama penyusun enzim adalah senyawa protein. Tetapi tidak semua protein adalah enzim ya. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Kalian bisa bayangkan sebuah kunci yang memiliki bentuk tertentu hanya berfungsi pada satu gemuk saja. Contohnya adalah enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat amilum atau patin. Yang keempat,
enzim dapat digunakan secara berulang kali atau reusable. Selama enzim tersebut tidak rusak, maka enzim tersebut masih bisa digunakan untuk reaksi berikutnya. Yang kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim berfungsi untuk merubah substrat menjadi produk, tetapi enzim tersebut tidak ikut berubah menjadi produk ya. Yang keenam, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Jadi, suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat ke produk ataupun dari produk ke substrat. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini mengenai struktur, sifat, dan fungsi enzim. Jadi, kalian sudah paham ya bahwa enzim merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Pembahasan tentang enzim ini masih belum selesai loh. Jadi, pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang enzim, yaitu mekanisme cara kerja enzim. Jadi, tetap semangat ya. Sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.